Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilah dengan NIM 2305111119 dengan dosen pengampu Ibu Masyita MPD. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan mengenai isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Tujuan dari video saya ini yang pertama untuk mencari informasi mengenai mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui solusi dari permasalahan masalah mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan itu. Jadi, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Suatu negara dapat dikatakan maju dan berkembang ketika pendidikannya itu tertata dan mampu melahirkan peserta didik yang cerdas dan mampu mengembangkan bangsa dan negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat menjelaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana bisa dicapai dengan adanya pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 juga menjelaskan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, yang mana dalam hal ini berarti negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak warga negaranya dalam pendidikan. Nah, sehingga menanggapi hal tersebut, pemerintah berusaha melakukan program pendidikan gratis yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Nah, sekarang mari kita simak biaya pendidikan di Indonesia tahun 2023 dari CNBC Indonesia. Ya, oke. Jadi ini contoh ya, asumsi ini saya ambil dari website sebuah sekolah swasta yang menurut saya affordable tapi punya fasilitas yang udah oke banget gitu ya. Salah satu sekolah swasta di Jakarta. Yang pertama udah pasti kalau kita ngomongin yang namanya dana pendidikan itu startnya udah pasti dari TK, bahkan sekarang ada yang dari preschool ya, usia 3 tahun udah sekolah sampai S1. Nah, ini adalah saya ambil dari data untuk 2023 sampai 2024. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa BPS pernah menyampaikan bahwa untuk uang pangkal itu kenaikannya bisa 10 sampai 15%. Ya. Data ini kita ambil asumsinya inflasi 10% per tahun. Ya. Jadi untuk tahun 2023 karena sekarang tahun ajarannya sudah lewat, 2023 misalnya katakanlah ini usia anak 3 tahun ya saat ini. Tahun depan 1 tahun lagi mau masuk TK, biayanya itu 10 juta uang pangkalnya. Masih sama ya tahun depan karena dia baru mau masuknya SMA-nya, TK-nya tahun depan. Ya. Lalu SD, uang pangkalnya 13 juta, inflasinya 10%, mau masuknya 3 tahun lagi karena masih anak 3 tahun kan. Jadinya 17 juta. SMP, 9 tahun lagi masuknya. Uang pangkal tahun 2000 saat ini 13 juta, maka 9 tahun lagi adalah 31 juta akibat dari inflasi. Sama SMA juga 12 tahun lagi. Nah, yang paling berat biasanya adanya di sini. Yang tadi bisa dipersiapkan deket-deket orang tuanya mau pensiun. Betul. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan 120 juta ini saya ambil dari data
salah satu universitas yang terkenal swasta. Ini S1 manajemen sampai selesai. Jadi bukan cuma uang pangkal ya. Jadi Oke. sampai selesai, sampai Oke. 8 semester gitu ya. Oke. Biaya 2023 120 juta. 15 tahun lagi anaknya kuliah, maka 15 tahun yang akan datang karena inflasi 10%, hasilnya adalah harus siapin 500 juta. Nah, setelah kita menyimak video dari data CNBC Indonesia bahwa Indonesia itu memiliki program pendidikan gratis. Akan tetapi, program pendidikan gratis ini belum bisa menyeluruh, di mana pada kenyataannya pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah mengakibatkan masih banyaknya sekolah yang tetap memungut biaya. Persoalan terkait mahalnya biaya pendidikan ini tercatat dari survei HSBC pada 2017 yang lalu bahwa Indonesia termasuk urutan ke-15 negara dengan biaya pendidikan termahal secara global. Nah, mahalnya biaya pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat bawah ataupun miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Banyak anak di luaran sana yang lebih memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena orang tua mereka tidak dapat untuk menyekolahkan mereka. Untuk masuk pendaftaran sekolah saja, orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, dari ratusan ribu hingga jutaan. Walaupun Indonesia menyediakan sekolah negeri, tapi sekolah negeri kan juga membutuhkan biaya lain, misalnya alat tulis, buku, seragam, bahkan ada juga sekolah negeri yang mengharuskan siswanya untuk membayar lembar kerja siswa, yang dimana hal tersebut dapat membebankan orang tua. Karena hal itu, pemerintah memberikan program Kartu Indonesia Pintar yang gunanya untuk membiayai biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka dapat bersekolah. Salah satu mahalnya biaya pendidikan di Riau adalah SMA swasta Dharma Yuda. Nah, karena SMA swasta pasti mahal biayanya kan. Jadi, SMA Dharma Yuda ini adalah SMA bertaraf internasional yang dimana untuk anak kelas 10 biaya masuk pertamanya itu 10 juta dan ditambah biaya SPP per bulan 1.250.000. Adapun untuk kelas 11 biaya masuk pertamanya adalah 11 juta dengan biaya SPP per bulan 1.250.000. Dan untuk kelas 12, biaya masuk pertamanya adalah 12 juta dengan biaya SPP per bulan 1.250.000. Nah, setelah diketahui biaya pangkal untuk masuk SMA Dharma Yuda, kita juga harus membayar program belajar yang dimana untuk ilmu sosial per tahunnya itu 7 juta, untuk anak IPA per tahunnya 7.500.000 dan untuk anak IPS 7 juta. Dan setelah itu diharuskan juga membayar fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Dharma Yuda, yang dimana untuk laboratorium kimia, fisika, biologi, dan komputer itu 500.000 per bulan, dan untuk musola 50.000 per bulan bagi yang muslim, dan perpustakaan 250.000 per bulan. Begitulah biaya di SMA Dharma Yuda. Contoh yang kedua, saya ambil yang di Pekanbaru adalah SMA Al-Azhar, yang dimana uang pangkal yang dibebankan kepada siswa adalah 37.500.000. Adapun untuk uang OSIM-nya 250.000 per tahun, uang jamiah 305 per tahun. Itulah biaya di SMA Al-Azhar untuk anak SMA.
Contoh yang ketiga yang saya ambil dari SD yang ada di Pekanbaru adalah SD Al-Izhar. SD Al-Izhar adalah salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang mengedepankan moto iman, mandiri, kreatif, dan nasionalis. Sekolah di Al-Izhar untuk biaya formulirnya adalah 400.000. Adapun untuk uang pangkal 14 juta, untuk uang jamiah 300.000, dan untuk biaya sekolahnya adalah 1.050.000. Nah, dari ketiga contoh yang telah saya sampaikan, untuk rincian biayanya saya peroleh dari sebuah artikel yang dimana biaya rinciannya itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Saya punya 2 anak. Saya sekolah di salah satu sekolah swasta Islam terpadu, yang satu kelas 1, yang satunya sudah naik kelas 5. Karena sekolah swasta itu membutuhkan biaya yang lebih, tentunya pasti ada persiapan perencanaan khusus ya untuk biaya sekolah pendidikannya, dan nominalnya tidak kecil dan persiapannya perlu harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Menurut saya agar persiapan pembiayaannya cukup matang, justru orang tua harus siap menyisihkan 30-50% dari penghasilan orang tua khusus biaya pendidikan. Banyak hal yang melatar belakangi SDIP menjadi pilihan pendidikan untuk anak saya. Di antaranya adanya kurikulum yang terintegrasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama yang lebih intensif, lalu sarana dan prasarana lebih lengkap, dan pastinya yang utama saya ingin menjadikan anak saya seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Semoga apa yang dicitakan oleh ibu sebagai orang tua tercapai di kemudian hari. Nah, dari video sebelumnya, yaitu biaya pendidikan anak, dari data CNBC Indonesia, dikalkulasikan dana pendidikannya, khususnya semenjak TK sampai ke universitas, dapat dihitung dengan kisaran 2.784.832 dikali 180 bulan, itu sama dengan 501 juta. Misalnya, gaji orang tua anak tersebut 10 juta per bulan, maka dana untuk pendidikan anak adalah 27%, bahkan sampai 50% dari pendapatan. Dan pendapatan lainnya digunakan untuk biaya lain anak. Nah, ketika ayah dan ibu sudah mengetahui biaya pendidikan di Indonesia, maka pilihlah sekolah yang sesuai dengan kantong ayah ibu sekalian untuk anak-anak. Menurut saya, bersekolah di sekolah negeri pun sudah cukup bagus, yang dimana dengan fasilitas-fasilitas yang bagus dan guru yang berkompeten dan tentunya sudah bersertifikasi. Oke, sekarang saya akan memberikan solusi dari permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan video saya yang kedua. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia ini, yang pertama, dengan mengubah sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti mencairkan dana BOS, memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekolah yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, terutama dalam pendanaan pendidikan. Yang ketiga, mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang harus menanggung segala pembiayaan pendidikan. Demikianlah penjelasan saya mengenai isu-isu pendidikan, yaitu mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Apabila ada kata saya yang salah ataupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.